Legend of the Great Sage. Episode 311. Stand-stand itu terdiam. Kekuatan Cutian. Semua orang terkejut. Ketiga jurus tersebut tidak hanya mengandung teknik elemen logam, kayu, dan api. Dan mereka ternyata sangat kuat. Jika itu mereka mungkin akan terbunuh pada langkah pertama. Berada dalam nyala api seperti itu, akan sulit bagi mereka untuk lolos dari kematian. Melawan lawan seperti itu, bagaimana mereka bisa menang? Dan mereka bahkan berpura-pura membiarkan dia melakukan 3 gerakan. Mereka pada dasarnya menggali kubur mereka sendiri. Yu Zijian merasakan tangannya sakit karena genggamannya. Hua Chenglu panik. Apakah kamu mengkhawatirkan batu spiritualmu? Aku mengkhawatirkan dia. Hua Chenglu tiba-tiba mengerti. Wajahnya memerah. Astaga, Anda masih ingin bercanda. Petik 2. Jangan khawatir, Chenglu. Dia tidak tampak seperti seseorang yang akan dikalahkan oleh gerakan seperti itu. Yu Zijian menepuk tangan Hua Chenglu. Di Liking, gunung. Bayangan orang itu sepertinya muncul. Itu adalah keinginan yang pantang menyerah. Liu Changqing tersenyum. Temperamen Cutian masih sedikit kurang. Namun kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ki aslinya tidak hanya 10 kali lipat dari orang biasa. Ia juga menggunakan prinsip saling menghasilkan 5 elemen. Kekuatan tekniknya juga sangat luar biasa. Li Qingshan ingin melawannya tanpa mengetahui batas kemampuannya. Tapi dia meminta masalah. Jika dia menggunakan jurus ini, meski dia tidak mati, dia akan terluka parah. Dia tidak bisa bertarung lagi, kan? Cutian tertawa keras. Sama seperti duel terakhir. Hanya kamu. Apakah Anda layak mengizinkan saya mengambil 3 gerakan? Jenderal Han. Dalam pertempuran ini, aku sudah menang, bukan? Petik 2. Han Anjun berdiri di platform tinggi tidak jauh dari situ. Dia berdiri seperti patung batu. Seolah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Cutian. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya. Dia menunjuk ke arah api yang berkobar. Cutian mengerutkan kening. Pupil matanya mengecil. Li Qingshan berdiri tanpa cedera di lautan api. Dia bahkan tidak mengubah postur tubuhnya. Seluruh tubuhnya, itu terselubung dalam layar biru muda berbentuk oval. Tidak peduli seberapa besar amukan api menyerang, tak satu pun dari mereka bergerak 1 inci pun. Li Qingshan berkata, 3 gerakan. Tirai air. Ini adalah salah satu dari sekian banyak mantra air. Dia adalah salah satu yang lebih terkenal. Itu adalah mantra pertahanan. Itu bisa menetralisir kekuatan dan menangkal serangan. Namun, seni layar air dari praktisi Ki lapisan ke-7 bukanlah apa-apa. Bagaimana bisa melawan Raging Flamebird milik Cutian? Bukan hanya Cutian, bahkan Liu Zhangqing tidak dapat memahaminya. Li Qingshan tertawa dan berkata, bagaimana menurutmu? Apakah Anda ingin saya mengizinkan Anda melakukan 3 gerakan lagi? Petik 2. Karena kaulah yang tidak tahu apa yang baik untukmu. Jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Cutian sangat marah. Tangannya membentuk segel. Itu sangat cepat. Seolah-olah beberapa pasang tangan muncul dari udara tipis. Li Qingshan tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Dia hanya menyilangkan tangannya dan memperhatikan. Sepertinya dia sudah benar-benar mengambil keputusan. Dia akan membiarkan dia melakukan 3 gerakan lagi. Bahkan kepala berbagai keluarga merasa dia terlalu sombong. Tapi di dalam hatinya, dia punya rencana lain. Cutian menarik tangannya. Semua ilusi lenyap. Dan di depan dadanya, dia tiba-tiba menamparkan tanah. Raungan keras yang luar biasa. Para penonton merasa platform tinggi di bawah kaki mereka tampak sedikit bergetar. Seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Retakan langsung muncul di antara tangan Cutian. Itu menyebar ke kaki Li Qingshan. Sebuah pohon palem raksasa berwarna kuning tanah terbentang dari tanah. Ia meraih Li Qingshan. 5 jari tebal, seolah-olah ada pilar batu yang menjepitnya. Li Qingshan melompat. Dia berkendara di atas awan. Dia terbang mengelilingi lapangan. Dia melihat ke bawah. Seluruh bidang seni bela diri tertutup retakan. Lengan kuning tanah terentang dari tanah. Itu mencapai ke langit, kemudian ditekan ke tanah. Sosok manusia yang samar-samar meminjam kekuatan untuk berdiri. Itu seperti raksasa yang tertidur selama 1000 tahun. Ia terbangun oleh pertempuran di luar. Tanah dan bebatuan mengalir turun dari tubuhnya. Sosok humanoid lengkap muncul. Tingginya 100 kaki. Itu menimbulkan bayangan besar, bahkan mencakup banyak platform tinggi. Semua orang di panggung tontonan terkejut. Apa? Mantra apa ini? Orang kuat bumi. Mata tetua bumi Huang menyipit. Apa? Inikah orang kuat bumi? Di samping tetua bumi, Huang berdiri seorang pemuda berkulit sawo matang dan sederhana. Dia berteriak karena terkejut. Karena, dia juga mengetahui mantra ini. Dan dia berada di tingkat ke-10 dari Ki Refinement. Orang kuat bumi. Itu adalah mantra elemen tanah. Selama seseorang mengolah Earth True Ki, mereka bisa menggunakannya. Tetapi jika itu digunakan oleh seorang kultivator Ki Refinement kecil biasa, itu hanya seukuran manusia. Seorang kultivator Ki Refinement tingkat tinggi. Mereka mungkin bisa memanggil makhluk yang tingginya 20 hingga 30 kaki. Tapi orang kuat bumi yang tinggi, itu sudah melampaui pemahaman para pembudidaya Ki Refinement biasa. Mereka tidak tahu mantra apa ini. Kekuatan mantranya. Hal itu pada dasarnya ditentukan oleh 3 faktor. Atribut bawaan, jumlah Ki yang sebenarnya, serta mempelajari dan memahami mantra itu sendiri. Cutian termasuk dalam 3 faktor ini. Tidak diragukan lagi mereka adalah yang terbaik.
Terutama pada poin terakhir, dengan keuntungan menjadi deva yang bereinkarnasi. Mengenai penggunaan mantra, itu hampir otodidak. Ia dilahirkan dengan pengetahuan. Bahkan murid kepala sekolah pertanian tidak bisa dibandingkan dengannya. Bagaimanapun, ini adalah era damai. Pembudidaya Ki Refinement biasa tidak akan menghabiskan terlalu banyak usaha pada mantra. Cutian berdiri di bahu orang kuat bumi. Dia menatap Li Qingshan dari atas. Kamu ingin mengaku kalah sekarang. Sudah terlambat. Saya akan membunuh kamu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Petik 2. Kata-kata yang sangat arogan. Tapi tidak ada yang merasa dia sedang membual. Makhluk yang sangat besar. Ia membawa ribuan kilogram tanah dan batu. Itu menekan. Ki sejati pelindung dan mantra pertahanan semuanya tidak berguna. Dia langsung ditabrak menjadi pasta daging. Sudah terlambat bagi orang lain untuk menyelamatkannya. Pertempuran ini terjadi tanpa disadari. Itu sudah berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Bulu mata Han Anjun bergetar. Kepala murid sekolah militer, Han Tiyi, berkata, Jenderal. Han Anjun berkata, biarkan dia membunuh. Cutian tertawa liar. Dia mengendalikan orang kuat bumi. Dia mengulurkan tangannya yang besar untuk meraih Li Qingshan. Li Qingshan mengendarai awan. Sungguh sangat mendebarkan. Dia terbang keluar dari sela-sela jari raksasa itu. Penglihatannya menjadi gelap. Sisi lainnya sudah hancur. Awan dengan cepat turun. Baru setelah itu dia menghindari pukulan itu. Terjadi ledakan keras. Tinju Earth Strongman menghantam tanah dengan keras. Gelombang kejut yang terlihat, itu menyebar ke segala arah. Kemanapun ia lewat, ribuan ton tanah dan batu melonjak. Beberapa penggarap Ki Refinement di platform. Mereka sangat ketakutan hingga hampir lari. Layar cahaya muncul, ratusan pilar batu di peron. Itu membentuk layar cahaya setengah lingkaran. Itu mencakup seluruh panggung seni bela diri hebat. Gelombang kejutnya menghilang. Sebuah kawah besar tertinggal di tanah. Kekuatannya membuat semua orang terdiam. Apakah ini benar-benar mantra yang diucapkan oleh kultivator Ki Refinement lapisan ke-7? Orang kuat bumi mengangkat tangannya. Itu hampir bisa menguasai setiap sudut panggung seni bela diri hebat. Dan tidak ada hal penting untuk dibicarakan. Li Qingshan mengendarai awan. Persis seperti serangga terbang. Dia masuk dan keluar dari jalan. Dia nyaris menghindari perebutan orang kuat tanah lagi dan lagi. Cutian tertawa keras. Apa? Anda hanya tahu cara berlari. Atau apakah Anda ingin mengonsumsi kisah saya yang sebenarnya? Sebaiknya aku memberitahumu. Saya adalah orang kuat bumi. Setelah itu lahir. Ia menggunakan bumi sebagai fondasinya. Kekuatannya tidak ada habisnya. Petik 2. 12 gerakan. Cutian terkejut, apa katamu? Li Qingshan tertawa, bersikaplah santai padamu. Taoisme yang ceroboh itu tertawa. Dia meminum seteguk anggur, anak ini masih sombong. Saya suka itu. Sayang sekali. Petik 2. Persetan denganmu. Cutian sangat marah. Orang kuat bumi membuka mulutnya yang besar. Ia mengeluarkan suara gemuruh tanpa suara. Ia menggerakkan kakinya seperti gempa bumi. Ia membuka lengannya. Ia menerkam ke arah Li Qingshan. Bayangan besar menutupi dirinya. Li Qingshan merasa seperti ada gunung yang jatuh ke arahnya. Senyuman di wajahnya tidak berubah, karena kamu ingin bermain. Kalau begitu aku akan bermain denganmu. Petik 2. Ledakan. Kedua telapak tangan besar itu bertepuk tangan dengan keras. Awan menghilang. Hua Chenglu berteriak kaget. Kali ini, bukankah Li Qingshan sudah pasti mati? Mengapa wasit Han Anjun tidak melakukan apapun? Apakah dia benar-benar akan menyaksikan Li Qingshan mati? Cutian berkata, sudah kubilang. Aku ingin membunuhmu. Tidak ada seorang pun. Orang kuat bumi membuka tangannya. Tidak ada apapun di dalamnya. Yang ada hanya genangan air. Teknik inkarnasi air. Teknik kondensasi air. Ini bisa membingungkan antara yang asli dan yang palsu. Di lapangan, suara kejutan meningkat. Sebuah bayangan menutupi Cutian. Cutian tidak peduli. Pada ketinggian ini, satu-satunya hal yang bisa menghalangi cahaya adalah awan. Cutian melihat banyak praktisi Ki menunjuk ke belakang mereka dengan heran. Dia tiba-tiba berbalik. Dia melihat awan. Raksasa awan yang bahkan lebih tinggi dari manusia kuat bumi. Tangan kirinya meraih bahu Earth Strongman. Tangan kanannya mengepal. Ini dengan keras menghantam wajah Earth Strongman. Orang kuat bumi terhuyung mundur. Benda itu jatuh dengan keras ke tanah. Itu mengenai layar cahaya yang menutupi bidang seni bela diri. Sebagian besar wajah orang kuat bumi ambruk. Mengungkap tanah dan bebatuan di dalamnya. Itu mengalir deras. Pukulan ini seharusnya mengenai bahu orang kuat bumi Cutian. Tapi reaksinya tidak lambat. Dia menghindarinya. Li Qingshan duduk di bahu raksasa awan itu. Dia berkata, kebetulan sekali. Saya juga tahu mantra serupa. Petik 2. Selama ini dia berada dalam pengasingan. Li Qingshan tidak hanya berlatih Ki. Dia juga mencoba mempraktikkan mantra yang disertakan dengan metode Ki kondensasi air Gui. Dan suatu kali dia berlatih. Dia merasa berbeda. Mantra-mantra inilah yang awalnya mengharuskan dia menghabiskan banyak waktu untuk memahami dan menguasainya. Tiba-tiba, dia tidak mengalami kesulitan apapun. Selama dia belajar sedikit, dia bisa menggunakannya. Dan efeknya luar biasa. Dia tidak menjadi jenius dalam semalam. Ini tidak ada hubungannya dengan pemahaman. Itu adalah naluri. Seperti bagaimana ikan bisa berenang. Burung-burung dapat terbang. Mengontrol semua roh air di dunia.
Ini adalah naluri penyu roh. Perubahan yang dibawa oleh metode penindasan roh penyu laut kepadanya. Hampir intinya. Jadi dia tinggal di gua bawah tanah. Dia mempelajari selusin mantra air. 3 hari sebelum duel, Li Qingshan tidak tinggal diam. Dia meminta Liu Chuanfeng untuk menemukan mantra yang lebih kuat. Mantra air yang cocok untuk duel. Liu Chuanfeng tidak melakukannya dengan baik. Tapi dia tetap menjadi kepala keluarga. Kakak senior dan junior dan kakak muda menjual barang-barang ini. Dia segera menemukan beberapa mantra air yang kuat untuknya. Cloud Ridge Giant adalah salah satunya. Untuk mempelajari Cloud Ridge Giant, pertama, dia harus belajar cara menaiki awan. Cloud Ridge Giant terbentuk dari awan. Itu sangat besar. Itu sebabnya disebut raksasa. Itu tidak lebih kuat dari Air-10 Strongman milik Chu Tian. Namun sepertinya ia lebih unggul. Berani sekali kamu. Beraninya kamu. Chu Tian meraung. Pukulan itu sepertinya mendarat di wajahnya. Itu adalah rasa sakit yang membakar. Dia ingin menggunakan duel tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Untuk membunuh Li Qingshan sebentar lagi. Namun kenyataannya berulang kali di luar dugaannya. Orang kuat dari tanah berdiri lagi. Cedera di wajahnya pulih dengan cepat. Dua makhluk raksasa. Mereka berdiri di lapangan seni bela diri hebat. Seolah-olah mereka telah kembali ke medan perang kuno. Semua praktisi Qi tercengang. Mereka semua bingung. Apakah ini benar-benar duel antara dua praktisi Qi? Dan praktisi Qi lapisan ke-7. Bersambung. Episode 312 akan Mimin langkaukan saja. Seterusnya episode 313. Jika itu adalah Chu Tian, biarlah. Dia selalu dikenal sebagai seorang jenius, tetapi Li Qingshan adalah murid sekolah yang telah lama mereka ejek. Dia adalah seorang badut yang memuaskan rasa superioritas mereka. Mungkin karena mereka bertiga, tapi tidak ada yang memperlakukannya sebagai seorang jenius. Pada saat ini, kenyataan memberitahu mereka bahwa Li Qingshan adalah seorang jenius sejati, seorang jenius yang dapat menyaingi Chu Tian. Ejekan mohis mereka sangat bodoh. Rasa superioritas mereka segera runtuh. Di platform tempat para murid mohis berdiri, Hao Pingyang menepuk bahu Zhang Lanxing. Aku tahu anak ini punya trik lain. Zhang Lanxing juga tersenyum tenang. Dia sudah lama khawatir dalam 3 hari terakhir. He Yishi berdiri di sudut peron dan menatap Li Qingshan di Cloud Ridge Giant. Yang dia rasakan hanyalah ketakutan. Yu Zijian memuji, sangat kuat. Hua Chenglu berkata, orang ini benar-benar orang lain. Saya mengetahuinya. Dengan wawasan saya, bagaimana saya bisa salah? Wu Gen bertanya pada dirinya sendiri. Mungkinkah dia, seorang praktisi Qi lapisan ke-8, menjadi lawan salah satu dari mereka? Dia melirik Qian Rongxi. Dia tersenyum sepanjang waktu. Dia tidak khawatir atau terkejut, seolah-olah dia telah memperkirakan segalanya. Ini hanya menambah pesona anehnya. Dia pernah percaya bahwa dirinya adalah seorang penakluk, tetapi baru sekarang dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tertarik dengan kekuatannya. Tidak ada kebingungan, tidak ada keraguan, dan tidak ada kemalasan dalam kekuatannya. Mungkin sudah waktunya dia mengesampingkan segalanya dan fokus pada kultivasi. Mungkin dia perlu menjadi seperti Li Qingshan dan memasuki budidaya terpencil untuk sementara waktu. Wang tua, bagaimana menurutmu? Hua Shengzhan melihat ke belakang dan tersenyum. Menarik, tapi masih belum cukup. Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Tatapan Chu Tian dan Li Qingshan berbenturan di udara di atas stadion seni bela diri utama. Jadi aku memperhatikanmu sepanjang waktu, kata Chu Tian dengan tidak percaya. Saya sangat terkejut Anda bisa mengatakan itu, kata Li Qingshan dengan tenang. Tetapi jika kamu pikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini, kamu terlalu naif. Cloud Ridge Giant apa? Itu hanya tampilan luar saja. Saksikan Air-10 Strongman-ku menghancurkannya. Dong 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 dong. Orang kuat ilahi dari bumi menyerang raksasa punggung bukit awan dengan langkah kaki yang berat, seperti pemukulan genderang perang. Meskipun lapangan latihan seni bela diri agung memiliki kata besar di dalamnya, itu hanya sebanding dengan ukuran manusia. Bagi dua makhluk besar ini seperti arena sempit, tidak ada cara untuk melarikan diri atau menghindar. Tinju raksasa itu seperti 10.000 ton tanah dan bebatuan yang turun dari puncak gunung. Itu menghantam kepala Cloud Ridge Giant, atau lebih tepatnya, Li Qingshan, yang berada di sebelah kepala raksasa itu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Li Qingshan tersenyum. Dia telah memperhatikan hal ini sejak lama. Chu Tian tidak tahu teknik bertarung apapun. Baru saja, jika dialah yang mengendalikan orang kuat bumi, dia pasti sudah meraih awan dan tidak akan terkena tinju. Saat dia meninju sekarang, tidak ada polanya. Itu murni gaya bertarung orang biasa. Chu Tian bisa membunuh sebagian besar praktisi Qi dengan mantranya. Dia tidak perlu melatih otot dan tulangnya atau mempelajari teknik bertarung apapun. Dengan ukuran Air-10 Strongman, gaya bertarung seperti ini sudah cukup. Namun hari ini tidak cukup. Cloud Ridge Giant memiringkan kepalanya, dan pukulan Air-10 Strongman meleset. Pilar awan menjulang tinggi ke langit, dan sebuah pukulan keras menghantam rahang Air-10 Strongman. Cloud Ridge Giant terlalu besar, dan hanya memiliki bentuk humanoid yang kabur. Mata dan mulutnya hanya berupa 3 sarang yang cekung. Dan tidak ada kaki sama sekali. Itu hanya kumpulan awan yang panjang. Li Qingshan juga tidak mungkin menggunakan semua seni bela dirinya, tetapi selama dia mengenali bentuknya, dia akan bisa menggunakannya. Setelah membuat penilaian yang baik, tinju sudah cukup untuk menindas orang awam seperti Chu Tian.
Mengambil keuntungan dari hilangnya keseimbangan Earthen Strongman, Cloud Ridge Giant melayang ke depan dan meninju wajah Earthen Strongman. Dengan ledakan, hidung orang kuat tanah itu hancur. Jika itu manusia, ini akan menyakitkan, tapi orang kuat dari tanah tidak terbuat dari daging dan darah, jadi dia tidak mengenal rasa sakit atau pusing. Di bawah kendali Cutian, itu melemparkan pukulan ke dada Cloud Ridge Giant. Dengan tubuh sebesar itu, mustahil baginya untuk mengelak. Li Qingshan tidak punya niat untuk mengelak. Cloud Ridge Giant menyambut pukulan itu dan terus menyerang ke depan, membuat Earthen Strongman terbang. Pukulan Earthen Strongman menembus Cloud Ridge Giant, menciptakan lubang di dalamnya. Cutian tertawa, matilah aku. Yang ditanggapinya adalah kombinasi pukulan. Sebuah jab kiri, sebuah hook kanan, semuanya sekaligus, memaksa Earthen Strongman mundur. Wajahnya sudah benar-benar buram. Li Qingshan tertawa dan berkata, bodoh. Mewarisi kelemahan elemen air dalam bertarung, Cloud Ridge Giant tidak pandai bertarung. Kekuatan destruktifnya tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Earthen Strongman. Bahkan dalam hal pertahanan, itu berbeda dari pertahanan Earthen Strongman. Itu lebih baik dalam menyerap dan menyebarkan kerusakan. Awan melonjak dan mengisi lubang itu dalam sekejap mata. Cloud Ridge Giant yang lemah kebetulan melawan Earthen Strongman yang menang melalui kekerasan. Di tribun, semua orang tercengang. Mereka tidak pernah mengira Li Qingshan akan unggul begitu dia melakukannya. Dia akan baik-baik saja sampai sekarang. Dia tidak sombong dengan membiarkanmu menyerang 3 kali. Apakah dia benar-benar murid keluarganya? Pukul dia, pukul dia, Hua Chenglu berseru. Ledakan, 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 ledakan. Cloud Ridge Giant memaksa Earthen Strongman ke tepi stadion dan mengayunkan tinjunya sepuasnya. Orang kuat dari tanah membalas dengan putus asa, tetapi ia tidak mampu melepaskan diri dari kesulitannya. Sebaliknya, ia tampak lemah dan tidak berdaya. Pendeta Tao yang jorok itu tertawa keras. Jue Chenzi, ini yang mereka sebut menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Menarik, menarik. Sayang sekali, sayang sekali. Li Qingshan, kamu benar-benar membuatku marah. Kamu akan menanggung akibatnya. Tangan Cutian bersinar saat dia membentuk segel lagi. Dengan suara bersuara, seekor burung api besar membentangkan sayapnya dan terbang ke udara, menerjang menuju Cloud Ridge Giant. Itu bahkan lebih besar dari yang tadi. Cutian menunggangi punggung burung itu. Nyala api mewarnai dirinya menjadi merah padam saat lidah api berputar di sekelilingnya. Saat itu, tidak ada yang peduli dengan kurangnya ketampanannya. Dia tampak seperti dewa yang bisa mengendalikan api. Liu Changqing mengelus jenggotnya dan tersenyum. Gerakan ini saja sudah cukup untuk menguapkan Cloud Ridge Giant sepenuhnya. Pada saat ini, auman naga menenggelamkan suara gemuruhnya. Seekor naga air menusuk dan menggigit leher burung itu. Tanduk, sisik, cakar, dan gigi naga semuanya terbentuk dari air yang mengalir. Air terjun naga. Ini adalah teknik paling merusak yang pernah dikuasai Li Qingshan sejauh ini. Naga air itu menggigit burung api dan berlari ke langit, menghantam layar cahaya dengan keras. Layarnya tampak bergetar. Cutian menunduk kaget dan melihat Li Qingshan berdiri di antara tanduk naga. Air biru berputar di sekitar jubahnya, tapi dia tidak basah sama sekali. Dia memasang senyuman tipis di wajahnya, seolah dia sedang menertawakan ketidakberdayaannya. Cutian menggertakkan giginya dan meraung dalam hati, beraninya kamu menertawakanku. Beraninya kamu, seorang manusia biasa, menertawakanku. Aku seorang surgawi. Api membubung dari tubuh burung api saat ia mematuk kepala naga, mematahkan tanduknya. Kedua cakarnya merobek sisik naga itu. Air yang mengandung kekuatan hidup naga air mengalir turun, namun menguap sebelum mencapai tanah. Naga air terjun melingkari burung api dan menusukkan cakarnya jauh ke dalam tubuhnya. Bulu-bulu berjatuhan dari langit dan berubah menjadi abu. Dengan suara mendesis, awan uap besar menyebar. Di tanah, Cloud Ridge Giant dan Earthen Strongman masih mengayunkan tinju mereka. Banyak praktisi Qi di tribun penonton yang mulutnya terbuka lebar, seolah-olah mereka bodoh. Seolah-olah mereka berada di medan perang purba. Di langit, binatang dewa menunggangi air dan api, sementara di tanah, para raksasa bertarung tanpa henti dengan tombak di tangan mereka. Ada juga banyak orang yang mengepalkan tangan dan memutuskan untuk fokus pada kultivasi. Praktisi Qi di era ini jarang melihat pertarungan antar kultivator di atas tahap pendirian yayasan. Pertarungan semacam ini merupakan pukulan besar bagi pikiran mereka. Liu Changqing melihat sekeliling penonton dan melihat ekspresi semua orang. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, pertempuran ini adalah hal yang baik bagi 100 aliran pemikiran. Itu akan memungkinkan para murid, yang terbiasa dengan perdamaian, untuk melihat seperti apa pertarungan kekuatan magis yang sesungguhnya. Sepertinya dia perlu mengadakan lebih banyak duel seperti ini di masa depan. Berdasarkan informasi yang dia terima baru-baru ini, samar-samar dia bisa mencium aroma perang. Hasil dari pertempuran ini sudah terlihat jelas sejak awal. Itu semua tergantung pada kapan Cutian menyerah pada kesombongannya yang tidak berarti. Saat naga dan burung itu bertarung, Li Qingshan dan Cutian menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Mereka bisa melihat dengan jelas kemarahan dan senyuman di wajah satu sama lain. Li Qingshan, Cutian meraung saat dia menyerang Li Qingshan di punggung burung itu. Energi sejati 5 warna muncul di sekelilingnya, membentuk tangan raksasa 5 warna yang menghantam Li Qingshan. Telapak tangan 5 elemen. Li Qingshan berdiri di atas kepala naga dan bergegas ke udara.
Energi sebenarnya di lautan Qi-nya melonjak, menggabungkan semuanya menjadi pukulan. Seperti tsunami, dia meninju. Liu Changqing berkata, hasilnya telah ditentukan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan airnya menyebar. Pada saat ini, naga air yang terjebak dalam kebuntuan dengan burung api juga menyebar, menguap menjadi uap yang melonjak. Meskipun Cloud Ridge Giant telah unggul dalam pertarungan jarak dekat dengan Earth Strongman, membubarkan sebagian besar Earth Strongman, tubuhnya telah sangat terkuras. Tinggi keduanya hanya sekitar 10 atau 20 kaki. Mereka tidak bisa lagi menarik perhatian, apalagi menentukan hasil pertempuran. Yang dilihat semua orang hanyalah Li Qingshan dengan cepat jatuh, terjun ke dalam kabut dan menghilang. Li Qingshan telah kalah. Pukulannya yang berkekuatan penuh tidak dapat menghentikan metode budidaya Cutian, Palem 5 Elemen. Hua Chenglu tiba-tiba merasa sedih. Memang benar, tidak peduli seberapa keras orang biasa bekerja, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan seorang jenius, apalagi seorang surgawi yang bereinkarnasi seperti Cutian. Banyak praktisi Qi di platform lain juga merasa murung. Mereka awalnya datang untuk menyaksikan Li Qingshan mempermalukan dirinya sendiri, tetapi ketika Li Qingshan benar-benar menunjukkan kekuatan untuk menghadapi Cutian, mereka secara tidak sadar condong ke arah Li Qingshan. Ini karena Li Qingshan adalah seorang yang lemah. Dibandingkan dengan Cutian, dia adalah seorang fana seperti mereka. Mereka ingin melihat kekalahan mematikan sebagai seorang jenius, sama seperti orang biasa yang selalu menantikan keajaiban. Cutian turun dari langit dan menggunakan 5 elemen Palem Seal untuk menghancurkan Cloud Ridge Giant. Dia melihat sekeliling dan tertawa dingin di dalam hatinya, benar-benar idiot, berani memarahiku. Menghadapi 5 elemen Palem Sealku secara langsung, kamu mungkin sudah setengah mati sekarang. Anda benar-benar telah membuat saya berada dalam kondisi yang mengerikan. Perhatikan saat aku mengambil nyawamu dengan satu pukulan telapak tangan. Hua Chenglu berdiri dan tiba di peron tempat Han Anjun berdiri. Paman Han, tolong putuskan hasilnya. Namun, Han Anjun, yang selama ini tidak tersenyum dan sedingin batu, sedikit mengerutkan bibirnya. Hasilnya telah ditentukan. Episode 314. Qingshan, Hao Pingyang dan Zhang Lanxing memucat ketakutan saat melihat Li Qingshan jatuh dari langit. He Yishi malah santai. Dia memandang Han Anjun di peron di kejauhan. Selama dia tidak ikut campur, akan lebih baik jika Cutian bisa membunuh Li Qingshan dan mencegah masalah di masa depan. Ya, hasilnya sudah ditentukan. Kenapa kamu tidak cepat-cepat memisahkan mereka? Cutian ingin membunuh Li Qingshan, kata Hua Chenglu buru-buru dan meraih lengan baju Han Anjun. Keluarga Han dan keluarga Hua telah berteman selama beberapa generasi, dan mereka tidak mengikuti ajaran Konfusianisme, sehingga mereka tidak memiliki banyak etika. Han Anjun berkata, biarkan dia membunuhnya. Hua Chenglu menoleh ke Han Tiyi dan berkata, Tiyi. Namun, Han Tiyi sepertinya diukir dari cetakan yang sama dengan Han Anjun. Bahkan kata-kata yang diucapkannya pun sama persis, yang membuat Hua Chenglu sangat marah hingga dia menginjak kakinya. Dia tiba di platform tempat Wang Pusi dan Hua Sengshan berdiri, hanya untuk melihat Wang Pusi menatap lurus ke tengah ring seolah dia tertegun. Tepat ketika dia hendak berbicara, Hua Sengshan menunjuk. Lihat. Apa yang kamu lihat? Hua Chenglu menoleh sambil mengerutkan kening. Yang dia lihat hanyalah penghalang cahaya telah menyebar, dan kabut yang bergulung perlahan menghilang. Cahaya dingin mengalir pada pedang sepanjang 3 kaki itu, memanjang di sepanjang punggung lurus hingga kedua ujungnya. Salah satu ujungnya menghilang ke dalam mulut naga hitam. Itu adalah bilahnya. Tubuh naga itu melingkar pada gagangnya, dipegang dengan tangan yang kuat. Li Qingshan mencondongkan tubuh ke depan seolah-olah dia telah mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang. Dia bergumam, jika aku ingin membunuhmu, aku hanya perlu satu serangan. Ujung lainnya telah benar-benar tenggelam ke punggung Cutian. Wajah Cutian berubah karena kesakitan dan ketakutan. Dia melakukan yang terbaik untuk berbalik. Matanya membelalak tak percaya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi darah muncrat lebih dulu. Pedang Qi saat ini sedang menghancurkan organ tubuhnya. Selama Li Qingshan memutar pedangnya dengan lembut atau mengayunkannya secara horizontal, Cutian akan mati. Betapapun hebatnya dia tidak akan bisa lepas dari nasib kematian. Namun, tangan Li Qingshan tidak bergerak sama sekali. Bukannya dia tidak mau bergerak, tapi dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan saat membunuh. Tangannya yang lain seputih salju. Dia mencubit pedangnya dengan 3 jari dan memotong niat membunuh. Liu Zhangqing berdiri di antara Li Qingshan dan Cutian. Alisnya berkerut erat, masih dipenuhi rasa terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Cutian akan benar-benar kalah, dan kalah begitu cepat sehingga dia hampir tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu dan meninggal di Grand Martial Practice Grounds. Li Qingshan sangat ingin mencobanya sendiri. Bisakah dia melepaskan diri dari belenggu ketiga jari tersebut? Dia membunuh Cutian dengan pedangnya. Namun, pemikiran ini hanya bertahan sesaat sebelum dia melepaskan gagang pedangnya dan menangkupkan tangannya ke arah Liu Changqing. Patriark Liu, lama tak jumpa. Petik 2. Di luar Grand Martial Arts Arena, keheningan mutlak berubah menjadi keributan. Apa? Apa yang terjadi? Pada saat itu, apa yang telah terjadi? Awan yang menyelimuti tidak mempengaruhi indera tajam Cutian, dan dia segera menemukan Li Qingshan. Li Qingshan setengah berlutut di tanah, sepertinya terluka. Cutian ingin mengucapkan beberapa patah kata untuk mempermalukan Li Qingshan, tetapi dia berpikir Han Anjun mungkin akan turun tangan.
Dia menelan kata-katanya dan langsung berdiri. Dengan wajah kejam, dia menamparkan dengan telapak tangannya. Dengan kepulan, Li Qingshan hancur berkeping-keping oleh cetakan telapak tangan 5 elemen, berubah menjadi genangan air. Perjuangan menjelang kematian. Chu Tian sedikit terkejut, tapi dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Setelah menggunakan begitu banyak teknik, ki asli Li Qingshan pasti telah terkuras lebih banyak daripada miliknya. Sekarang setelah dia menerima serangan telapak tangan darinya, Li Qingshan seperti harimau ompong. Dia tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Pikiran ini terpotong oleh niat pedang yang sangat menakutkan. Di belakang Chu Tian, saat awan bergejolak, sesosok tubuh tinggi terlihat mendekat dengan kecepatan tinggi. Niat membunuh membubung ke langit, cahaya dan bayangan berputar, dan sosok Li Qingshan muncul. Tubuhnya seperti harimau, dan tatapannya seperti naga. Perlindungan 5 elemen. Sudah terlambat untuk berbalik. Telapak tangan 5 warna kembali ke tubuh Chu Tian, berubah menjadi perisai cahaya oval 5 warna. 5 warna melayang dan berfluktuasi, dan 5 jenis kekuatan berputar dan bercampur. Isinya prinsip 5 elemen yang saling menahan. Air datang bersama tanah, kayu datang bersama logam. Kemampuan bertahannya jauh lebih baik daripada mantra pelindung biasa. Inilah yang dikatakan Qian Rongzi kepada Li Qingshan. Di hutan bambu malam yang sunyi, cahaya dan bayangan berbintik-bintik, bibir merah Qian Rongzi terbuka sedikit, dan dia menjelaskan kekuatan cetakan telapak tangan 5 elemen. Jika kamu tidak bisa menembus perlindungan 5 elemennya, kamu pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Saya akan menang. Li Qingshan hanya menyatakan fakta ini, meskipun dia tidak yakin bisa menembus perisai cahaya 5 warna. Jalur pertarungan dan pembunuhan tidak pernah tentang jumlah ki sejati atau kekuatan seni magis. Oleh karena itu, provokasinya, ejekannya, dominasinya, dan kekalahannya semuanya merupakan persiapan untuk momen ini. Setelah pertempuran sengit, Chu Tian juga mengonsumsi banyak ki sejati, dan suasana hatinya sangat santai. Jadi Li Qingshan menggunakan cermin gaib glasir, dan langsung menyembunyikan semua auranya, dan menggunakan inkarnasi transformasi air sebagai umpan. Itu semua demi pedang ini. Tanpa ragu-ragu, Li Qingshan mengintegrasikan 100 pedang ki di dantiannya ke dalam pedang ini. 100 pedang ki bertabrakan dengan perisai cahaya 5 warna, dan terdengar suara seperti kaca pecah. Ujung pedang terasa darah, dan pedang ki dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Chu Tian. Kemenangan atau kekalahan hanya dalam sekejap mata. Liu Changqing menatap Li Qingshan dalam-dalam, dan menepuk dada Chu Tian. Kebenaran yang tak terbendung mengalir ke tubuh Chu Tian, dan memaksa pedangnya keluar. Pedang itu hancur di udara. Li Qingshan mengusap dadanya. Telapak 5 elemen milik Chu Tian benar-benar mengesankan. Bahkan saat ini, lengan dan dadanya masih sedikit sakit. Jika bukan karena tubuhnya yang tangguh dan tidak berperi kemanusiaan, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Kerutan di dahi Liu Zhangqing semakin dalam. Dia bermaksud untuk mengeluarkan semua pedang ki, tetapi ketajaman pedang ki telah jauh melampaui ekspektasi awalnya. Sulit untuk tetap berada di bawah aura lurusnya. Budidaya Chu Tian mungkin akan rusak parah setelah menderita cedera serius. Liu Changqing menatap Han Anjun, mempertanyakan mengapa hakim tidak menghentikan situasi di tengah jalan. Sebagai pemimpin sekolah militer, kecepatan reaksinya pasti jauh lebih cepat daripada dia, dan dia tidak akan membiarkan Chu Tian menderita cedera serius. Saya sudah mengatakannya. Dengan desir, Han Anjun menghilang dari peron dan muncul di hadapan Li Qingshan, membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan ini. Hua Chenglu tiba-tiba mengerti maksud Han Anjun. Biarkan dia membunuhnya, bukan karena Chu Tian membunuh Li Qingshan, tetapi Li Qingshan yang membunuh Chu Tian. Dia tidak akan ikut campur sama sekali. Liu Changqing menghela nafas panjang. Chu Tian terlalu pandai menyinggung orang. Tanggung jawab awal Han Anjun adalah mencegah cedera atau kematian akibat duel tersebut. Teriakan Chu Tian, jika aku ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Pada dasarnya adalah tamparan di wajah. Han Anjun menyerahkan 8.000 batu spiritual kepada Li Qingshan dan bahkan menepuk pundaknya. Dia berkata, kamu telah melakukannya dengan baik, tetapi pertarunganmu masih kurang. Kamu dapat datang ke sekolah militerku di masa depan untuk melihatnya. Hal ini membuat semua murid militer yang menyaksikannya melebarkan mata. Mereka belum pernah mendengar pemimpin sekolah memuji orang seperti ini, apalagi berbicara begitu banyak sekaligus. Ini pada dasarnya adalah suatu kehormatan tertinggi. Dia sudah mendapat pengakuan dari sekolah militer. Han Anjun telah bertarung selama bertahun-tahun, jadi dia memiliki kepekaan yang tajam terhadap semua pertempuran. Ketika Chu Tian membuat keributan tentang membunuh Li Qingshan, dia sudah menebak hasilnya. Ini semua karena perbedaan negara bagian mereka. Yang satu sombong dan angkuh, ingin sekali menghancurkan lawannya. Yang lainnya sangat tenang dan melakukan tindakannya dengan tertib. Ada terlalu banyak contoh seperti ini dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di mana yang lemah menang atas yang kuat. Karena ketenangan cukup berani untuk mengambil inisiatif menantang yang kuat, mereka pasti memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Mereka yang menghitung kemenangan sebelum pertempuran harus menghitung terlalu banyak. Mereka yang gagal menghitung kemenangan sebelum pertempuran harus menghitung terlalu sedikit. Yang gagal menghitung terlalu banyak akan menang, dan yang gagal menghitung terlalu sedikit akan kalah, apalagi yang gagal menghitung sama sekali. Setelah itu, Han Anjun tampak mengagumi pertarungan klasik. Pasukan Li Qingshan jauh dari pasukan lawannya. Pertama,
dia mengganggu musuh dari sayap, lalu menghadapi mereka secara langsung dan memprovokasi mereka. Pada akhirnya, dia berpura-pura kalah untuk memancing musuh ke dalam situasi tanpa harapan. 300 tentara pengorbanan bersiul, langsung menuju ke tenda utama dan memenggal kepala jenderal mereka. Dia tidak bisa berkata apapun untuk memuji ketepatan perhitungannya. Li Qingshan dengan hormat berkata, "Ya, jenderal. Meskipun kultivasi Han Anjun bukanlah yang tertinggi di antara berbagai kepala sekolah, dia percaya bahwa jika memang terjadi pertempuran yang kacau, orang di depannya ini pasti akan menjadi orang terakhir yang bertahan." Han Anjun dengan lantang mengumumkan, pertempuran ini telah berakhir. Li Qingshan menang. Dentang, penebang pohon raksasa, Wood Kui, membunyikan gong, mengumumkan berakhirnya duel. Sorak-sorai terdengar dari tribun, dengan lantang meneriakkan nama Li Qingshan. Bahkan beberapa murid Konghucu pun ikut bergabung. Ini bukan hanya kontribusi Li Qingshan. Chu Tian telah menghabiskan beberapa bulan terakhir di 100 sekolah pemikiran, menggoda para kultivator perempuan dan memerintah para kultivator laki-laki. Saat dia membuka mulutnya, dia akan mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius, dan selanjutnya, dia akan mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius. Dia benar-benar mengejek mereka, tapi mereka tidak bisa melakukan apapun padanya, jadi mereka mengambil kesempatan ini untuk meledak. Hao Pingyang mengangkat tangannya dan berteriak paling keras. Zhang Lanxing mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Di sudut, wajah He Yishi pucat pasi. Kedua gadis yang mengikuti Chu Tian terhuyung dan menangis di samping Chu Tian. "Saudara Tian, ada apa, Saudara Tian? Aku menolak menerima ini. Saya menolak untuk menerima ini. Dasar bajingan tercela, aku tidak kalah. Saya tidak kalah." Chu Tian tiba-tiba kembali sadar. Matanya merah saat dia menatap Li Qingshan, seolah dia masih ingin melawannya. Dia sangat enggan menerima hal ini. Dia belum menggunakan barang itu. Dia masih memiliki kartu truf yang kuat yang belum dia keluarkan. Selama dia mengeluarkannya, Li Qingshan pasti bukan lawannya. Pertama, dia tidak ingin membeberkan item itu, dan kedua, dia yakin bisa menangani Li Qingshan dengan teknik. Siapa yang mengira keadaan akan berubah begitu cepat dan dahsyat? Dia seperti seorang jenderal yang dibunuh oleh tentara yang dikorbankan. Dia masih berbicara tentang 100.000 pasukan yang belum dia mobilisasi, namun kepalanya sudah terbang ke udara, sekarat dengan mata terbuka lebar. "Ya, Saudara Tian, kamu belum kalah." "Tidak, kamu kalah." Qian Rongzi menyela. "Rongzi, kamu." Chu Tian tercengang. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah berkali-kali mengungkapkan niat baiknya kepada Qian Rongzi. Qian Rongzi tidak seperti kultivator wanita lainnya, yang tidak menyukainya karena memiliki begitu banyak wanita di sekitarnya. Dia pikir mereka sudah berteman. "Qian Rongzi, kamu jalang." Seorang gadis muda mengutuk. Namun, Qian Rongzi tidak melihat mereka. Dia berjongkok dan memegang tangan Chu Tian. Matanya dipenuhi rasa kasihan keibuan, seolah dia merasa kasihan padanya dari lubuk hatinya. Dia berkata dengan lembut, "Tian kecil, semuanya kalah. Tidak apa-apa jika kamu kalah sekali, selama kamu bisa berdiri lagi. Tidurlah dulu." Chu Tian merasakan gelombang kehangatan dari lubuk hatinya. Tatapannya begitu lembut, seolah mampu meredakan segala rasa sakit di hatinya. Tidak ada ejekan, tidak ada penghinaan, hanya rasa kasihan. Saat ini, dia adalah wanita tercantik di hatinya. Liu Changqing mengerutkan kening. Bagaimana murid legalis ini bisa mengetahui tentang teknik menyihir? Namun, melihat bahwa dia adalah teman Chu Tian dan memang telah menenangkan pikirannya, dia tidak menghentikannya. "Saya dan..." Qian Rongzi menggunakan kesempatan itu ketika pikiran Chu Tian sedang kacau untuk menanamkan citranya ke dalam hatinya. Tentu saja, ini bukanlah benih pemikiran. Dia tidak tahu bagaimana melakukannya, dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan berani melakukannya di depan begitu banyak patriark. Teknik menyihirnya sama sekali tidak berbahaya. Paling-paling, itu akan memudahkan Chu Tian untuk mengembangkan kesan baik tentangnya dan mencintainya. Namun, ini sudah cukup. Dibandingkan dengan metode benih pemikiran yang kasar dan inferior, ini lebih sesuai dengan standar estetikanya. Dia tahu bahwa Chu Tian memiliki sesuatu yang tidak dia ungkapkan kepada orang lain, bahkan kepada dua gadis di sampingnya. Namun, melalui penyelidikannya, dia mengetahui keberadaan benda itu. Apa yang membuat Chu Tian yang sombong dan angkuh bertindak seperti ini? Tidak peduli apa itu, dia pasti akan mendapatkan benda itu. Paling tidak, dia akan memiliki petarung yang kuat dan mudah dimanipulasi. Paling tidak, dia akan memiliki pil obat berbentuk manusia. Dia takut 5 unsur ki sejati tidak akan mudah dicerna. Chu Tian mendapatkan kembali semangat juangnya dan menatap Li Qingshan dengan mata penuh kebencian. "Li Qingshan, kamu beruntung kali ini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku berkata jika aku ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menghentikanku." Li Qingshan dengan santai berkata, "Saya menunggu kedatangan Anda." Pikiran Chu Tian menjadi rileks dan dia tertidur lelap. Dari dua gadis di sampingnya, yang lebih tua berkata kepada Qian Rongzi, "Maaf, Saudari Qian. Kami bersalah padamu." Qian Rongzi menghela nafas pelan. "Aku bisa memahami perasaanmu. Jaga dia baik-baik." Meskipun Li Qingshan tidak memahami alasan di baliknya, dia masih merasakan gelombang kesedihan pada Chu Tian. "Semoga Anda belum tertelan ular berbisa ini hingga sembuh. Saya masih ingin mendapatkan lebih banyak batu roh." Chu Tian dibawa ke Pulau Kebajikan oleh kepala keluarga kedokteran untuk perawatan.
Dalam sekejap mata, semua leluhur dan murid utama menghilang. King Shan, Anda tidak perlu menyimpan dendam terhadap fraksi Konfusianisme. Pertarungan ini belum tentu berdampak buruk bagi Chu Tianlai. Merupakan suatu berkah bagi 100 aliran pemikiran untuk memiliki seorang jenius seperti Anda. Kedepannya, akan ada banyak kompetisi pedang di Virtuous Island. Anda bisa datang dan berpartisipasi. Gerakan pedangmu itu sangat menarik. Liu Changqing meninggalkan kata-kata ini. Baru saja, dia pergi, menunjukkan sikapnya yang luar biasa. Saat ini, Hua Sengzan mendatangi Li Qingshan dan bertanya, di mana token serigalamu? Li Qingshan terkejut. Mungkinkah Wang Pusi tidak menyukainya sampai sejauh ini? Jika dia benar-benar akan dicopot dari posisinya sebagai penjaga Hawk Wolf, dia tidak akan banyak bicara. Dia mengeluarkan tablet serigala hitam dan memberikannya kepada Hua Sengzan. Hua Sengzan mengambilnya dengan satu tangan dan mengembalikan token serigala tembaga merah kepadanya. Token serigala merah berkilau memiliki urat halus, dan bulunya dapat dibedakan. Tangannya terasa berat. Li Qingshan bertanya, apa ini? Hua Sengzan berkata, selamat. Anda telah dipromosikan. Wang Tua menyuruhku memberikan ini padamu. Di masa depan, jika Anda ingin mengumpulkan informasi atau mendapatkan batu spiritual, Anda dapat mengunjungi penjaga Hawk Wolf di prefektur Clear River. Petik 2. Baiklah, Li Qingshan tersenyum. Jika seseorang ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain, mereka harus membuktikan diri. Wang Pusi dan Li Qingshan tidak memiliki keluhan apapun. Itu hanya karena kesan pertama mereka yang buruk, ditambah dengan fakta bahwa mereka tidak akur satu sama lain setelahnya. Sampai hari ini, Li Qingshan telah membuktikan dirinya, tetapi itu tidak berarti Wang Pusi menyukai Li Qingshan. Sebaliknya, terlepas dari apakah dia tidak menyukainya atau menyukainya, pria ini berhak mendapatkan status dan identitas tersebut. Ini adalah standar perilaku murid aliran legalisme. Sekarang, ayo kita rayakan. Hua Sengzan naik ke bahu Li Qingshan dan memanggil Han Ti dari jauh. Ti, kamu tidak boleh pergi. Kamu juga ikut. Apakah kamu punya cangkir untukku? Murid utama aliran Taoisme, Jue Chenzi, pergi sambil tersenyum. Li Qingshan sedikit terkejut. Dia tersenyum. Selama kamu seorang teman, bagaimana mungkin kamu tidak minum alkohol? Saat jamuan makan hari itu, Li Qingshan minum cukup banyak alkohol. Awalnya, Li Qingshan dan Hua Sengzan saling berhadapan. Hua Sengzan segera mulai kehabisan. Wajahnya menjadi merah padam, dan dia mencoba membuat jarak di antara mereka, memuji toleransi alkohol Han Ti dengan kejam. Sebelum dia menyadarinya, itu telah menjadi kompetisi minum antara Li Qingshan dan Han Ti. Toples demi toples berisi alkohol spiritual berkualitas telah habis, namun Han Ti tetap kedinginan sepanjang waktu. Jangankan mabuk, ekspresinya bahkan tidak berubah sama sekali, yang membuat jantung Li Qingshan berdebar kencang. Setelah meminum lebih dari 30 botol, Han Ti tiba-tiba menutup matanya dan pingsan seperti batang kayu. Dia benar-benar mabuk. Pada akhirnya, aku tetap menang. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Ketika dia mendengar bahwa Hua Chenglu berlari mencarinya, dia bahkan bersulam untuknya, yang membuatnya tersipu malu. Memanfaatkan alkohol, Li Qingshan menepuk dadanya dan berkata, Nona Hua, kamu sama seperti kakak laki-lakimu. Kamu orang baik. Jika kamu mengalami masalah di masa depan, jangan ragu untuk datang menemuiku. Bahkan jika dia tidak meminum alkohol apapun, dia tetap akan membuat janji itu. Kembali ke Lakeside City, berkat bantuannya dia berhasil melarikan diri. Dia bahkan memberinya boneka gratis sebagai hadiah ulang tahun untuk An. Dia adalah orang yang bisa dengan jelas membedakan antara kebaikan dan dendam. Mungkin dia bisa menghindari balas dendam, tapi dia harus membayar hutangnya untuk sekali makan. Benar-benar, Hua Chenglu mengedipkan matanya. Benar-benar, Li Qingshan tidak pernah menepati janjinya, tetapi dia tidak akan pernah mengingkari janji yang telah dia buat kepada seorang teman. Baiklah, itu janji kalau begitu. Hua Chenglu mengangkat cangkirnya dan menempelkannya ke cangkir Li Qingshan dengan lembut seolah dia sedang mempertimbangkan sesuatu. Li Qingshan berbalik dan pergi minum bersama Jue Chenzi lagi. Jue Chenzi tidak berada di bawah perintah pendeta Tao yang jorok. Sebaliknya, dia keluar atas kemauannya sendiri untuk menyelesaikan dendam antara Li Qingshan dan aliran Taoisme. Dia tidak takut pada Li Qingshan. Dengan budidaya yang mendekati inti emas, pendeta Tao yang jorok itu tidak takut pada siapapun. Jika ini adalah waktu dan tempat yang berbeda, keduanya mungkin tidak akan menjadi guru dan murid. Namun karena suatu kebetulan, mereka malah saling membenci. Jue Chenzi ingin berbagi beban tuannya, dan dia juga merasa bahwa Li Qingshan pantas untuk dijadikan teman. Kurang dari setahun sejak Li Qingshan dan An memasuki 100 aliran pemikiran, tetapi Jue Chenzi sangat yakin bahwa mereka pasti akan menjadi tokoh berpengaruh di prefektur Clear River di masa depan, atau bahkan mungkin lebih dari itu. Dengan menggunakan alkohol, Jue Chenzi berkata, apa yang terjadi saat itu juga bukan yang diinginkan tuanku. Dia awalnya sangat mengagumimu. Dia sering mengatakan kepadaku bahwa itu sangat disayangkan. Li Qingshan berkata, sejak kejadian itu terjadi di masa lalu, tidak perlu menyebutkannya sekarang. Tidak ada yang salah dengan keluarga. Paling tidak, kita berdiri sejajar. Kita berdua adalah murid utama. Meskipun pendeta Tao yang jorok itu pernah menipunya di masa lalu, dia tidak berusaha menyakitinya. Paling-paling, dia hanya ingin melampiaskan amarahnya. Li Qingshan juga tidak membiarkan dia melampiaskan amarahnya, malah mengutuknya sedikit.
Dengan budidaya dan status pendeta Tao yang jorok, jika dia berpikiran sempit, hal itu mungkin akan menimbulkan masalah yang tak berkesudahan bagi Li Qingshan. Jelas sekali bahwa dia berpikiran luas. Mengapa Li Qingshan terobsesi dengan hal ini? Zhang Lanxing berdiri di satu sisi sambil tersenyum. Wajahnya juga sedikit memerah. Dia menemukan bahwa jika dia menghitung dengan cermat, sebenarnya ada 5 murid utama yang hadir. Selain aliran Buddha, Taoisme, dan seni perang Li Qingshan, semuanya adalah sekolah besar yang terkenal. Orang seperti itu, kemanapun dia pergi, akan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Li Qingshan kembali ke Pulau Kludwisep sendirian, sementara An pergi ke Pulau Anasravana. Sebagai murid utama aliran Buddha, dia bahkan tidak menghabiskan banyak waktu di Pulau Anasravana sebagai seorang misdinar. Tidak peduli betapa bodohnya dia tentang cara-cara dunia, dia tahu ini tidak pantas. Selain itu, dia memikul misi penting lainnya, yaitu membantu Li Qingshan mengumpulkan pil untuk menyelesaikan langkah terakhir. Perasaan guru satu pikiran itu campur aduk, namun dia tetap merasa bahagia saat melihat murid utamanya kembali. Bahkan sebelum An mengatakan apapun, dia menawarkan banyak pil untuk dia kembangkan. Tidak peduli bagaimana perasaannya, akan sia-sia jika dia membiarkan seorang jenius tertinggi seperti dia menderita di Pulau Anasravana miliknya atau menyia-nyiakan waktunya karena kekurangan pil. Jika dia tahu alasan di balik ini, dia mungkin merasa ingin membenturkan kepalanya ke tanah. Untungnya, dia mungkin tidak akan pernah tahu. Dia masih bisa menghitung secara kasar berapa banyak pil yang dikonsumsi murid lain dan berapa banyak budidaya yang telah mereka selesaikan, tetapi siapa yang bisa menghitung budidayanya? An juga tidak membutuhkan pil ini. Ki sejati yang dia kental di tubuhnya saat ini tidak lebih dari ilusi. Mempraktikkan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa masih membutuhkan pemurnian daging dan darah sebagai fondasinya. Li Qingshan telah setuju untuk membawanya keluar untuk menegakkan keadilan dalam waktu dekat. Ya, begitulah dia menggambarkannya. Di sekolah menengah keduanya, itu adalah makanan. An berkata, "Guru, saya ingin mendengarkan Anda menjelaskan kitab suci." "Baiklah, baiklah, baiklah. Yang mana yang ingin kamu dengarkan? Aku akan memberitahumu sekarang juga." Master satu pikiran sangat gembira. Menguraikan kitab suci adalah bagian yang sangat penting dari kultivasi bagi murid Buddha, namun juga sangat mudah untuk diabaikan, terutama bagi murid jenius. Jika dia adalah murid biasa, guru satu pikiran akan memberitahu mereka dengan sungguh-sungguh, hanya dengan memahami esensi agama Buddha, Anda dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat mempraktikkan agama Buddha. Namun, dengan kecepatan kultivasi An, metode apa lagi yang dia perlukan untuk mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha? Sekarang An telah mengambil inisiatif untuk meminta mendengarkan kitab suci tanpa membual tentang bakatnya, dia jelas merasa bahagia dari lubuk hatinya. Dia tidak tahu bahwa An memahami hal ini lebih baik daripada siapapun saat dia mempraktikkan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Meskipun dia telah membaca lembaran batu giok yang disebut tempat penyimpanan kitab suci Buddha berbeda dari jalur pedang. Tidak peduli betapa pintarnya dia tidak bisa begitu saja memahami esensi di dalamnya. Dari sudut pandang tertentu, kitab suci yang murni ideologis jauh lebih mendalam dan rumit dibandingkan kebanyakan metode penanaman. An berkata, semuanya, Master satu pikiran hanya bisa tersenyum pahit. Jumlah kitab suci Buddha sama banyaknya dengan lautan. Meskipun dia telah membaca semuanya, dia hanya menghususkan diri pada sebagian saja, tapi itu sudah sangat mengesankan. An akan baik-baik saja jika dia tidak bertanya, tapi dia langsung melontarkan masalah saat dia melakukannya. Master satu pikiran menggaruk kepalanya yang botak dan akhirnya mengambil keputusan. Dia ingin mengadakan pertemuan Dharma dan mengundang semua biksu Buddha terkemuka yang dia kenal di prefektur Clear River, bukan, 9 prefektur di Komando Rui, untuk datang ke prefektur Clear River untuk membacakannya. Dia tidak bisa membiarkan dia menanggung hukuman ini sendirian. Ketika dia membayangkan bagaimana senior dan juniornya akan terkejut hingga tidak bisa berkata-kata olehnya, dia sebenarnya merasa agak bersemangat di dalam hati. Amitabha, aku telah berdosa, aku telah berdosa. Melihat Li Qingshan kembali melewati salju, Liu Chuanfeng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menegakkan lehernya. Dia bertanya, kamu menang. Karena pengalamannya terakhir kali, dia tidak berani menonton pertarungan kali ini. Saya menang. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.